ekonomi dengan prinsip Pancasila, dan poin ke-6 menjadi penerapan pengawasan dan regulasi berlandaskan nilai Pancasila. Sebelum memulai sesi presentasi, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dika Putri, selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi. Adapun rekan saya, Panjika Setian sebagai pemateri 1, Anissa Almarhumah sebagai pemateri 3, dan Meja Lucia sebagai pemateri 3. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saudara Panjika Setian selaku pemateri 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang menangani tantangan ekonomi dengan prinsip Pancasila. Pertama, peranan negara dalam perekonomian. Melalui sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Pancasila menekankan prinsip krusial negara dalam memastikan ekonomi diatur demi menghindari dominasi pasar atau kelompok tertentu. Kedua, menyikapi dominasi pasar, yaitu ekonomi Pancasila menekankan dominasi pasar yang tidak terkontrol dan dapat menimbulkan ketidakadilan dengan harapan negara dapat bertindak atas ketidakseimbangan tersebut. Yang ketiga, mempromosikan ekonomi yang adil, dan itu Pancasila menyarankan model ekonomi yang mengutamakan pertumbuhan inklusif dan distribusi hasil yang adil. Yang keempat adalah pengembangan ekonomi inklusif. Dalam visi Pancasila, pembangunan ekonomi harus memperhatikan pertumbuhan dan aspirasi berbagai kelompok. Yang kelima, Pancasila dalam konteks ekonomi global. Pancasila mendukung adil dalam perdagangan internasional dan kerjasama ekonomi. Penerapan pengawasan dan regulasi berlandaskan Pancasila. Pertama ada Pancasila menjadi fondasi pembentukan regulasi. Regulasi dibentukkan mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial, persatuan, serta kemanusiaan yang negara dan menjangkau sektor ekonomi dan ekonomi sosial bahkan lingkungan. Kedua ada mengawal kebijakan pemerintah dengan Pancasila. Yaitu Pancasila kebijakan pemerintah memastikan untuk setiap tindakan dan keputusan harus sesuai dengan nilai nasional dan mementingkan kepentingan masyarakat. Yang ketiga, regulasi sektor ekonomi dengan Pancasila. Yaitu hal ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem bisnis yang berkeadilan dan berkelanjutan. Hal ini juga adalah upaya untuk pencegahan ekonomi, menangani perselisihan yang sehat dan melindungi hak pekerja dan konsumen. Materi selanjutnya adalah melindungi sosial dan lingkungan dalam bingkai Pancasila. Pancasila mendorong regulasi terhadap lingkungan dan sosial yang bertujuan untuk melindungi lingkungan dan sosial. Dalam regulasi terhadap lingkungan, Pancasila melakukan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, dan dalam regulasi sosial, Pancasila melindungi hak asasi manusia. Adapun mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim sebagai salah satu bagi lingkungan. Lalu yang kedua adalah menegakkan praktik bisnis yang bertanggung jawab. Jadi Pancasila ini mendorong bagi perusahaan untuk beroperasi tidak hanya mencari keuntungan semata, tetapi juga ikut andil dalam melindungi lingkungan dan sosial dengan cara ikut berkontribusi terhadap pemberdayaan manusia dan juga lingkungan. Dan yang terakhir adalah menjadikan Pancasila sebagai pemandu bagi dunia kerja dan juga pendidikan. Jadi Pancasila diharapkan untuk membangun atmosfer atau suasana yang baik untuk pendidikan dan juga dunia kerja, seperti menciptakan inovasi, melakukan kolaborasi efektif, dan juga menunjukkan integritas serta etika dalam dunia kerja dan dalam dunia pendidikan. Sebelum mengakhiri sesi presentasi pada kali ini, saya selaku moderator akan menyampaikan kesimpulan. Penanganan masalah ekonomi dalam kerangka Pancasila melibatkan prinsip ekonomi yang adil dan sosial. Dalam menangani tantangan ekonomi dengan prinsip Pancasila mencakup beberapa poin. Yang pertama, peranan negara dalam perekonomian. Yang kedua, menyikapi dominasi pasar. Yang ketiga, mempromosikan ekonomi yang adil sosial. Yang keempat, mengembangkan ekonomi inklusif. Dan yang kelima, melibatkan Pancasila dalam konteks ekonomi global. Poin yang kedua yaitu penerapan pengawasan dan regulasi berlandaskan nilai Pancasila, mencakup beberapa poin. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai fondasi pembentukan regulasi. Yang kedua, Pancasila dalam mengawal kebijakan pemerintah. Yang ketiga, Pancasila dalam melindungi sosial dan lingkungan. Yang keempat, Pancasila sebagai regulasi sektor ekonomi. Yang kelima, Pancasila dalam menegakkan praktik bisnis yang bertanggung jawab. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai pemandu di bidang pendidikan dan dunia kerja. Sekian presentasi yang dapat
kelompok kami sampaikan semoga dapat menambah wawasan teman-teman semua. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.